Apa kabar saudara? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya Maya Meliasari. Sejumlah berita menarik seputar Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gelombang tinggi, ratusan truk tertahan puluhan jam di Pelabuhan Merak. Tebing setinggi 30 meter di Lebak longsor, 1 warga tewas. Dampak cuaca buruk, 983 rumah di Lebak terendam banjir. Seperti inilah antrian truk logistik yang menyeberang melalui Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Antrian truk mengular dari pelabuhan hingga pintu keluar tol Merak. Penumpukan kendaraan akibat cuaca buruk yang membuat operasional Pelabuhan Merak menunda sementara penyeberangan karena gelombang laut tinggi mencapai 4 meter dan angin kencang mencapai 25 knot. Setelah belasan jam terhalang cuaca buruk, pelayanan Pelabuhan Merak kembali dibuka. Polisi langsung mengatur lalu lintas ratusan truk yang masuk ke pelabuhan. Pelabuhan kembali mulai normal dan sementara waktu, truk logistik ditampung di area parkir dermaga 2, 3, dan 7. Selain itu, para sopir logistik mengaku terlambat mengantarkan barang pesanan akibat cuaca buruk. Enggak, kalau saat perjalanan Mas? Kalau gini ya Pak, kita kalau musuh alam itu udah nggak bisa berkutik Pak. Ya, bisanya kita nunggulah macet-macetan sama-sama kan. Nah, kira-kira hambatan gimana? Ya kalau hambatan mestilah Pak, pengiriman jadi telat gitu kan. Pengiriman barang mulai dari Jawa ke Sumatera jadi telat. Ini sudah berapa lama telatnya? Udah dari tadi subuh Pak. Subuh nyampe sekarang belum berangkat. Ini dari mana Bang? Dari Magelang saya. Magelang menuju ke mana? Ke Padang. Menuju Padang. Bawa barang apa Bang? Bawa paket. Bawa bangket. Ya. Berarti menunggu sudah berjam-jam? Sudah 1 hari lah. 1 hari? Ya, hampir. Kita saat ini melaksanakan sistem buka tutup untuk kendaraan dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Merak. Selain kita melaksanakan pemberlakuan buka tutup, juga kita menyiapkan langkah-langkah upaya, yang ini adalah membuka tempat buffer zone yang kita tempatkan di Indah Pelabuhan Indah Kiat, kurang lebih dapat menampung 500 kendaraan yang insya Allah dapat mengatasi daripada kepadatan arus yang dari mulai exit tol Merak menuju ke Pelabuhan Merak. Untuk mengurangi kepadatan truk ke Pelabuhan Merak, polisi dan petugas ASDP juga mengalihkan truk ke Pelabuhan Bandar Bakau Jaya Bojonegara di Kabupaten Serang. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Intensitas hujan yang tinggi terjadi sejak 2 hari terakhir, menyebabkan debit air di Bendungan Pamarayan meningkat. Kondisi ini pun berdampak pada Sungai Ciujung, Cidurian, dan sungai lainnya, bahkan banyak anak sungai yang meluap. Luapan sungai ini pun mengakibatkan jalan utama penghubung Kecamatan Cikesal dan Kecamatan Bandung terputus akibat tergenang banjir. Ketinggian air yang merendam jalan 1 meter lebih. Kendaraan roda 2 maupun warga terpaksa menaiki perahu darurat yang terbuat dari batang pohon pisang. Bukan hanya motor, mobil pun tak bisa melintas. Beberapa kendaraan yang nekat menerobos bahkan mengalami mati mesin. Mau nyebrang Pak ya? Iya, mau pulang. Ini biasanya nggak banjir gini nggak? Enggak banjir kayak gini. Ini banjir banget ya. Ini terputus ya? Iya, terputus jadi nggak bisa lewat. Oh, ini mau kemana Mbak? Rencana? Mau pulang ke Pamarayan. Oh, biasa lewat akses sini ya? Iya, aksesnya ke sini. Jadi harus putar balik lagi. Putar balik jauh Mbak ya? Jauh. Mbak, ini jalur ini arah kemana Mbak? Arah Blokang, Cikande, Pamarayan, Sentul. Bisa Kalau selain akses kemari, motornya muter ya jauh? muter lewat Pamarayan kalau nggak lewat Sentul. Oh, gitu.
Ini jalan terputus ya sementara. Orang terputus. Kedalaman berapa meter ke sana? Kurang tahu ya, sepindah. Bukan hanya akses jalan antar kecamatan, banjir juga merendam sekolah SMP Negeri 2 Cikesal. Ya biasanya sih banjir 5 tahunan, cuma ini nggak tahu udah berapa tahun. Ini keadaannya seperti ini. Biasanya meluap sampai jendela ya, sampai jendela ini juga ketutup biasanya. Sama tuh yang batas biru yang muda sama yang atas tuh, yang biru tua itu kan, begitu juga bisa nyampe tahun-tahun kemarin sih. Mudah-mudahan sih ini enggak ya tahun ini mah. Jika intensitas hujan tidak juga berkurang, diperkirakan ketinggian air banjir ini akan bertambah. Air Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Banjir masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Pandeglang. Salah satu titik banjir terparah yakni terjadi di Desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang. Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan ratusan rumah di desa ini terendam banjir dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Banjir yang terjadi di desa ini akibat luapan Sungai Cilemer. Tidak hanya merendam pemukiman, bahkan air sudah masuk ke beberapa rumah warga. Banjir yang terjadi di desa ini sudah menjadi rutinitas setiap tahun saat musim penghujan tiba. Bahkan warga juga tetap memilih bertahan di rumah meski air banjir sudah masuk ke dalam rumah. Meskipun harus dilanda kekhawatiran, namun bagi warga setempat banjir sudah hal biasa. Banjir naik waktu kapan? Kemarin Oh, kemarin udah naik. udah, Ini terbilang surut apa nambah naik? ini nama naik. Nambah naik ya, Pak. Ini udah masuk rumah, Pak. Dia masuk Oh. dalam. Terus gimana, Pak, ini tidurnya? Itu nggak tahu. Itu tidurnya bikin ranjang-ranjangan tuh. Oh, dari bambu itu atau kayu itu ya? Iya. Oh, nggak ngungsi, Pak? Nggak ngungsi kemana? Nggak bisa ngungsi. Menurut pihak desa, ada sebanyak 410 kepala keluarga yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Cilemer. Jika hujan kembali turun, warga khawatir ketinggian air banjir akan terus bertambah. Itu ada 4 kampung, keseluruhan kakaknya sekitar 410 kepala keluarga. Untuk ketinggian banjir sini? Ketinggian ada yang 50, ada yang 1 meter 20 cm. Ini akibat apa sih, Pak? Akibat hujan 2 hari 2 malam, akhirnya Kali Cilemer meluap tidak tertampung. Warga juga harus waspada di lokasi banjir dengan kemunculan buaya muara. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.